Guys, selamat datang kembali di YouTube channelku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Oke guys, hari ini aku mau curhat bareng kalian. Aku mau curhat pengalamanku 1 tahun yang lalu. Kalau sebagian orang mengatakan masa lalu itu nggak usah diingat, kalau aku kurang setuju ya guys. Tapi kita harus move on dan nggak baperan sama masa lalu, itu baru yang benar. Karena kadang-kala kita harus belajar dari masa lalu ya guys, untuk kita bisa hidup lebih baik. Dan kadang-kala juga pengalaman kita di masa lalu itu bisa kita bagikan kepada orang lain. Mungkin aja dia juga mengalami masalah yang sama dengan kita. Oke guys, ini karena ketepatan 28 April ya. Dan ini kejadian, itu ketepatan aku keluar dari rumah sakit 28 April tahun lalu. Tapi itu bukan sakitnya mendadak di 28 Aprilnya. Tapi aku udah mulai sakit itu sekitaran tanggal 10 Maret ya guys. Pertama kali aku ngerasain sakit itu waktu itu aku fitness ya guys, karena masih terdaftar di salah satu member center fitness center yang ada di kota aku gitu. Dan waktu itu ya biasanya aku kalau fitness itu guys, semangat sekali aku ya. Memang aku sangat suka olahraga yang mengeluarkan keringat ya. Dan biasanya 1 jam itu gak cukup buat aku. Tapi entah kenapa di hari itu guys, 40 menit pun tak sampai aku gak bisa melakukan apa-apa. Jangankan mengangkatkan beban gitu ya, untuk pemanasan pun aku gak sanggup ya. Ini yang biasanya itu ya kayak biasa aja aku lakukan, itu sangat-sangat gak bisa aku lakukan di hari itu ya. Dan aku pulang karena aku gak bisa melakukan apa-apa, seperti badanku sakit, digigitin gitu ya. Rasanya kayak ditimpa batu ya. Dan ya kita karena ada biasa flu pasti tahu tuh keadaannya, sepertinya saya mau flu. Waktu itu saya terpikir begitu ya. Dan aku bilang sama suamiku, dan suamiku kebetulan juga dia mau fitness, kami fitness di jam yang berbeda. Dia bilang nanti kalau aku sudah pulang fitness kita baru pergi berobat gitu ke dokter ya. Dan ya makin malam memang makin apa ya guys ya, makin berat lah ya flu-nya gitu. Udah mulai meriang-riang, badanku mulai hangat ya. Kayak gimana kita mulai flu lagi tuh rasanya, tapi semakin berat. Dan waktu kami keluar mau menuju dokter umum, tempat aku langganan lah ya, bisa dikatakan aku biasanya memang berlangganan kok sakit ke dokter umum ini ya gitu, salah satu dokter umum di kota aku gitu. Dan waktu keluar, tetanggaku yang 2 rumah dari aku gitu, orang tuanya meninggal ya. Itu udah selesai Imlek ya. Waktu itu datang anaknya rombongan dari Jakarta gitu. Itu udah pulang sekitar 2 minggu mereka satu rombongan ya ke Jakarta. Dan kebetulan juga tukang cuciku ya, aku punya orang kerja gitu. Biasanya aku pakai orang kerja di rumah itu kerja sama mereka ya. Dan tapi ini ada kaitannya pastinya, makanya aku ceritakan di awal ya. Dan mungkin sebagian teman-temanku dan keluargaku udah tahu cerita ini, walaupun mereka tidak tahu semuanya gitu. Nah, dan aku mau ceritakan ini, mana tahu ini bisa menjadi suatu pengalaman yang bisa aku bagikan buat kalian semua. Oh my god, wow. Dan ya guys, aku pergi ke dokter umum ini dan dikasih resep obat gitu, obat flu. Dan itu aku konsumsi selama 4 hari gitu. Oke, aku minum gitu. Dan keesokan harinya ini orang yang kerja di rumahku bilang juga, kau sakit ya? Iya, aku bilang. Oh sama ya, anak-anakku juga, kami semua sakitnya demam, batuk kering gitu katanya. Itu udah hampir setengah bulan katanya, hampir 2 mingguan gitu, 2 mingguan lebih gitu. Aku cuma jawabnya, oh iya, karena kan biasa ya, flu itu kan suatu penyakit biasa lah, semua orang pasti biasa flu ya gitu. Jadi aku nggak berpikir yang gimana kali, yang wow kali sama cerita dia gitu, pertanyaannya gitu. Udah aku minum lah singkat ceritanya guys. Dan kebetulan memang anakku paling besar dia udah flu duluan ya. Dia udah sering mengeluhkan dia sakit kepala, mencer. Jadi aku pikir ya mungkin kau makan sembarangan. Itu dengan gampangnya lagi aku bilang, mungkin ya kakak kau sembarangan makan, atau kau kecapean gimana ya, biasalah flu gitu aku bilang kan. Aku kasih juga dia obat-obat kayak Botrexin gitu ya. Tapi ya itulah, kembali lagi yang kemarin itu aku habiskan lah ini resep dokter 4 hari.
Dan ya memang demamnya itu tuh agak hilang ya, tapi meriangnya itu namanya, badannya nyeri-nyeri otot itu meriang-meriang gitu, kayak meriang-meriang gimana ya, kayak demam-demam gimana ya, kayak panas-panas dingin gitu ya, badan kita itu tetap ada gitu. Dan hari kelimanya ya, ini resep dokternya udah habis, aku akhirnya mencret gitu ya. Cuma aku nggak berpikir, ya udahlah, biasalah, mungkin masuk angin, atau ya karena aku punya riwayat asam lambung, mungkin asam lambungku juga lagi kambuh gitu. Dan ya itu suamiku juga udah mulai flu ya, tapi dia flu-nya yang flu biasa aja gitu, yang nggak kayak kayak aku, dia flu-nya bersin-bersin aja. Dan anakku yang kecil pun itu mulai kayak flu juga, udah mulai batuk-batuk, tapi batuknya batuk kering ya. Aku belum terpikir gitu, memang waktu itu wabah corona itu udah datang ya ke Indonesia, udah datang dia, kayak udah jalan-jalan dia, tapi itu masih sekitar Pulau Jawa, jadi aku belum berpikir ke sana kalau ada wabah corona di Tanjung Balai, aku sama sekali gak berpikir ya gitu ya. Dan sampai hari ke-7, itu udah seminggu aku sakit sejak awal gitu ya, aku mulai sesak-sesak pas aku di tempat tidur. Kok gimana kita yang biasanya nggak sesak gitu, tiba-tiba sesak, kita kayak ngeh gitu ya, kok kayaknya sesak gitu ya. Tapi aku masih berpikir, mungkin karena aku baru sakit gitu ya, aku nggak berpikir macam-macam. Tapi ya makin lama gitu, aku lihat pun anakku batuknya batuk kering, sampai aku pun kadang aku udah sampai bawa dia ke dokter ya. Sebelumnya aku juga kasih obat-obat dari apotik gitu, nggak sembuh, aku bawa ke dokter. Sampai aku nyeletuk, ini anak kenapa sih batuknya kok nggak sembuh-sembuh ini, kering lagi gitu ya. Gimana batuk kering kan gak enak kali dengarnya ya. Dan akhirnya udah sekitar 10 hari sesak napasku makin menjadi ya guys. Dan pernah suatu saat gitu, waktu aku mandi gitu, aku kayak mau terjatuh saking sesak napas. Gimana ya, kita nggak bisa bernapas, coba kalian tahan napas kalian gitu, pasti kita nggak tahan sampai 3 menit, kita nggak tahan ya. Seperti itulah rasanya, kayak mau jatuh gitu. Aku pegang gayung kayak mau jatuh gitu, jadi siap mandi gitu. Aku bilang sama suamiku, kok aku sesak napas ya, makin lama makin sesak ya napasku. Datangnya, ala itu mungkin karena kau bayangkan sesak napas jadinya sesak napas katanya. Jadi aku pikir, sampai aku kayaknya kesel lagi jawab dia, kau enak ngomong gitu karena nggak ngerasain, mikir gitu ya, nyeletuk gitu. Dan akhirnya ya semakin lama makin sesak, dan kalau aku minum yang hangat dia longgar ya guys, itu sesaknya hilang gitu. Tapi aku belum berpikir lagi kena corona gitu ya, sampai akhirnya anak tukang cuci ini ya, anak orang kerja ini meninggal gitu, anak yang kecil meninggal dunia. Dan aku dengar dari temennya gitu yang sesama tukang cuci, dia cuci juga di sebelah rumahku gitu, dia bilang waktu anaknya itu meninggal mencret, demam tinggi, dan suara sesaknya itu bisa kedengaran sampai ke depan. Aku makin parno ya guys. Di situ aku langsung positif, jangan-jangan ini kena corona, karena gejalanya sama semua gitu. Gejala corona itu kan seperti flu, tetapi yang membedakannya itu sesak napas ya kan. Dan ini aku merasakan sesak napasnya gitu, dan makin persisten gitu. Dan kalau nyeri ototnya itu semakin menjadi-jadi ya gitu. Akhirnya aku bawa ke spesialis anakku, diresepkannya gitu, tapi nggak kunjung sembuh gitu. Dan demamnya naik turun juga anakku ini ya. Dan gara-gara anak orang kerja ini meninggal gitu, aku jadinya parno. Aku ronsen sendiri diriku karena aku rasa nggak puas dapat hasil dari dokter umum. Dia bilang cuma flu biasa, asam lambung naik katanya gitu ya. Aku dan hasilnya cuma bronkitis ringan waktu itu. Oke lah, paru-paru baik-baik aja, tapi kenapa sesaknya makin sesak gitu, itu yang aku heran ya. Dan semakin lama semakin kayaknya badanku tuh semakin ringkek gitu ya. Kalau berjalan susah, kayak ada yang mau meledak gitu ya dari paru-paru kita gitu. Dan anakku juga sekali kalau dia tidur gitu, dia kayak terdengar kayak gimana orang susah bernapas gitu ya. Aku sampai takut juga ya. Terakhirnya aku berpikir lah, ini udah pernah kena corona lah ini. Aku udah pikir positifnya kena corona ya, karena nggak pernah sakit seperti itu gitu. Jadi aku pikir tuh pasti nih kena corona gitu kan. Aku udah mulai lah ya, aku baca-baca artikel tentang corona ini. Aku apalah ya, beli vitamin, aku kasih stimuno dan anakku. Padahal waktu itu ya
kalian tahu sendiri juga ya, harga-harga vitamin itu sangat mahal sekali, sangat meningkat ya. Masker juga sepertinya langka sekali, kita punya duit pun mau beli masker susah ya guys. Tapi karena aku udah parno, karena aku takut ini benar-benar corona gitu. Dan setiap kali aku sharing sama teman-teman bilang, alah inilah sakit itulah, nggak ada yang istilahnya, mungkin kena corona nggak ada yang gitu. Dan aku merasa nggak puas dengan jawaban mereka gitu ya. Jadi aku searching sendiri guys, aku menjadi dokter sendiri gitu, nggak pernah lulus di fakultas kedokteran, aku jadi dokter sendiri gitu, aku cari sendiri jalannya, aku tengok broadcast gitu, beli vitamin C, vitamin E, padahal aku sebelumnya punya asam lambung, aku nggak cari tahu rupanya vitamin C itu nggak sembarangan ya, ada yang bisa diminum orang penderita asam lambung, ada yang enggak gitu, aku minum aja karena aku takut ya, aku kasih sama anakku gitu. Dan semakin lama semakin makin parah gitu. Pernah suatu saat itu aku bangun tidur ya guys, itu saking lelahnya badanku, aku yang nggak biasa tidur siang, aku gimana pun biasanya nggak bisa tidur siang, tapi selama aku ini sakit aku tidur siang, karena kondisi tubuhku itu bisa kadang-kadang sehat, bisa kadang-kadang sangat ngedrop sekali gitu ya. Sampai pernah aku bangun tidur itu sekitar jam 9 baru bangun guys, itu badanku nggak bisa aku bawa ya, kayaknya berat sekali ya, kayaknya ada yang menyesak di dada gitu ya. Dan ya gitulah, tapi di sisi lain aku mau cari perobatan yang pasti, kayak waktu itu kan ada posko-posko COVID-19 gitu ya. Aku takut karena waktu itu corona ini sepertinya tabu ya, seperti kayak kita belum terbuka lah terhadap pandemi ini, tuh kayak itu penyakit kutukan, kalau orang yang kena itu kayaknya disingkirkan ya. Jadi aku takut nanti kalau aku benar-benar kena corona, kena seperti kayak disingkirkan dari masyarakat gitu ya, kayak ada tatapan negatif dari masyarakat. Aku takut memeriksakan diri gitu. Aku cerita pun sama suamiku, kau gila lah, nanti kita disorot, nanti datang wartawan gini-gini. Jadi itu semakin takut ya. Di sisi lain aku sakit, tapi di sisi lain aku takut gitu. Gak seperti sekarang kan kita sudah welcome, sudah terbuka ya, kita udah nerima ini corona udah ada di tengah-tengah kita, beda dengan tahun lalu gitu ya. Jadi aku minum jamu guys, minum madu, semua vitamin yang di media sosial aku borong, tapi nggak ada perubahan. Makin lama makin kacau badanku ya. Dan aku pergi lagi ke dokter umum ini, diresepkan lagi obat, nggak ada, istilahnya nggak ada menolong sedikit pun gitu. Makin nyeseknya itu makin menjadi itu sekitaran udah dari aku sakit itu sampai udah 3 minggu itu ya. Dan demamnya itu makin lama makin hangat ya badanku ya. Cuma aku nggak yang demam tinggi menggigil, tidak ya, cuma demam aja gitu. Dan anakku juga semakin lama kayaknya batuknya juga makin kuat gitu. Sampai akhirnya aku tapi tetap ya rasa takut untuk meriksa, aku rasa takut untuk mati juga ya, tapi takut juga untuk memeriksakan diri gitu. Akhirnya aku cerita sama salah satu teman gereja gitu, dia seorang dokter, aku curhat terus dia bilang, kalau gitu Bu, ayo kita cari dokter spesialis paru. Kebetulan di kota kami itu spesialis parunya lagi cuti, jadi kami nggak memiliki dokter spesialis paru, jadi kami pergi ke Kisaran. Ibu ini nemenin saya gitu ya, nemenin aku gitu. Dan di sana diperiksa, saya mau di ronsen gitu, karena di situ juga dokter spesialis paru ini khusus juga menangani, dia istilahnya ketua tim Satgas COVID-19 untuk Asahan ya. Saya mau diperiksa, saya takut, itu lalu coy, saya udah punya curiga penyakit corona, tapi saya takut memeriksakan diri. Saya takut kalau nanti kena corona saya diisolasi, karena saya berpikir waktu itu kita tanggapan kalau udah kena corona pasti mati kan. Jadi saya takut gitu, entah kenapa ya dibodoh-bodohi gitu, udah sakit takut memeriksakan diri gitu. Dan terakhirnya saya diresepkan kasih obat jalan napas gitu, apa itu pembuka jalan napas ya, Teltafin apa itu mereknya, saya tebus di apotik, saya minum. Kalau saya minum itu longgar ya guys, tapi kalau udah setelah minum beberapa jam balik lagi sesak gitu. Padahal saya nggak ada riwayat asma, nggak ada riwayat TBC, dan anak saya yang kecil ini juga akhirnya saya ronsen ya, saya bawa ke spesialis anak, disarankan untuk ronsen, dan hasil ronsennya tuh cukup nggak baik ya gitu ya, ada flek-flek putihnya gitu. Cuma waktu aku bilang sama spesialis anak ini mungkin aja dia kena corona, dia bilang nggak mungkin, ini kayak nggak corona lah, nggak gini lah, mungkin TBC katanya lagi. Dari mana TBC, kita kan nggak ada riwayat TBC. Terus kami disuruh ke lab untuk periksa TBC, hasilnya negatif ya guys. Aku juga diperiksa darah di semuanya negatif, nggak ada mengarah ke TBC sama sekali. Dan aku masih curiga dengan itu pasti kena corona gitu, tapi aku tetap nggak mau gitu memeriksakan diriku gitu. Dan memang
waktu itu pun suamiku peluku ya, tapi kalau aku ceritain pun dia bilang aku gila gitu. Kau gila, terlalu menghayalkan dirimu kena corona gitu. Tapi kalau misal itu memang cuma hayalan, itu pasti sesaat ini enggak ya guys, sampai berbulan gitu. Dan sakitnya itu benar-benar aku rasain gitu. Dan akhirnya aku benar-benar nggak tahan lagi lah ya gitu ya. Aku udah minum vitamin, minum ini, minum apa segala macam, gak ada perubahan ya. Sampai akhirnya ibu itu bilang coba periksakan diri ke tim Satgas COVID-19 yang ada waktu itu di rumah sakit umum ya, yang dipercayakan oleh pemerintah. Aku ya dengan berani lah memberanikan diriku lah ya, mempedekan diriku, aku periksakan gitu. Terus aku dipoto-fotoin ya guys, kartu keluarga, kartu kakak, apa itu KTP dipoto-fotoin, aku dipoto-fotoin, katanya aku diperiksa rapid test dan hasilnya negatif. Aku nggak lihat hasilnya ya. Tapi yang lucunya kok makin sesaknya itu nggak hilang. Aku paling heran sesaknya nggak hilang gitu. Akhirnya aku pulang ke rumah ya dengan rasa kecewa. Aku telepon juga mama aku ya di Medan. Aku bilang gini datang. Mama aku bilang pun dia untuk kena corona gini. Coba periksa. Iya udah periksa, hasil rapid testnya negatif. Kalau kena TBC juga hasilnya negatif. Jadi bingung ya entah apa gitu. Tapi sesaknya makin sesak gitu. Jadi sampai pernah satu malam aku WA sama teman, dia bilang kau harus menyediakan tabung oksigen yang kecil gitu. Karena nggak mungkin nanti tiba-tiba kau entah kenapa kau nggak bisa bernapas, katanya. Mana ada ya, kan aku nggak ada presiden gitu. Akhirnya dia belikan ini ya guys. Teneng, ini punya aku tahun lalu ya. Ini belum habis aku pakai. Seumur hidup aku nggak pernah pakai ini. Dia datang sama suaminya kasih itu katanya untuk buka jalan napas. Aku pakai memang agak longgar, tapi itu waktu pakai aja sudah itu kan waktu itu pemakaiannya cuma 3 kali sehari ya. Aku kalau suruh pakai sekarang aku nggak ingat lagi, karena memang aku sebelumnya nggak pernah memakai itu, cuma gara-gara disarankan temanku ini supaya aku jangan henti napas gitu ya kan. Aku pakai lah itu dan ternyata makin menjadi itu aku sakit itu ya. Gak ada perubahan sama sekali, udah makan obat pembuka jalan napas lah, obat penyakit inilah, gak ada juga. Sampai ke THT lah, aku periksa di THT dibilang banyak lendir lah, banyak ini mungkin alergi, dikasih obat alergi. Dan pernah juga ya suatu saat itu badanku banyak ruam-ruam gitu ya. Jadi nanti ruamnya di sini merah, tiba-tiba di sini, terus di pahaku itu aku belum pernah ya ada ruam-ruam di pahaku merah-merah itu, tiba-tiba pernah ada ruam-ruam merah-merah itu ya guys ya, juga nggak tahu itu. Tapi kalau sekarang aku mengerti, ada memang sebagian orang yang mengalami corona itu dia ada ruam-ruam, dan mataku tuh sepertinya kayak mau terbakar, kayak mau keluar ya guys. Itu rasanya, dan lidahku tuh putih, tenggorokan kering. Cuma kalau penciumanku masih bagus ya. Aku dari aku sakit itu nggak pernah ngalami penciuman hilang gitu. Dan akhirnya yang gitulah ya, udah sebulan lah ini ya. Dan tukang cuciku yang berhenti itu memang yang tukang cuciku yang aku pakai itu aku berhentikan ya, karena aku takutnya entah ada penyakit yang lain gitu. Jadi aku berhentikan dia dulu. Aku bilang karena kita satu rumah pun sakit semua, sementara aku nggak pakai orang dulu, aku bilang. Tapi makin parah ya guys, semakin lama semakin parah sakitku gitu. Aku juga nggak mengerti lagi gitu. Dan akhirnya karena orang asal aku curhat gak ada yang mau mengerti, aku kayaknya nggak sesuai dengan yang aku inginkan lah jawaban dari mereka. Aku akhirnya mengasingkan diriku, aku cari sendiri gitu. Dan aku memang mengandalkan pemikiranku sendiri. Aku mendadak jadi dokter, pakai baca-baca artikel, baca ini baca itu gitu. Oke. Tapi di sisi lain ya aku takut gitu, takut mati, takut apa gitu. Akhirnya aku nggak ngerti lagi gitu. Pokoknya 1 bulan itu nggak ada putusnya gitu. Ada aja sakitku, makin menjadi sakitku gitu, sampai akhirnya di tanggal 20 gitu ya, 20 aku curhat lagi sama ibu itu ya, temen itu tadi dokter. Dia bilang, Bu, kalau nggak ibu diisolasi aja ya, katanya. Ibu diisolasi, syarat utama mesti di rapid test. Ibu harus diisolasi. Nanti diisolasi ibu baru bisa gini gitu. Oke lah, daripada aku udah nggak tahan lagi, aku nyerah lah gitu. Udah mau isolasi lah, mati lah. Toh juga di dalam rumahku pun rasanya sakit menahankan itu udah mau mati gitu kan. Nggak tahu tuh aku sakit apa gitu. Bentar-bentar tapi kalau ini ya udah sebulan lebih sama sekali nggak ada sehatnya ya.
Kalau dulu aku bisa bentar-bentar kayaknya prima gitu ya tenagaku. Kok ini tenagaku kayaknya sempoyongan dan benar-benar untuk berdiri aja kadang aku bisa nggak berdaya gitu. Akhirnya aku ya udahlah, aku pergi ke apalagi ke rumah sakit umum itu lagi, aku mau diisolasi. Tapi dokter jaganya bilang kan ibu udah di rapid test negatif, jadi ibu pulang aja. Mungkin tuh karena rasa takut ibu, rasa kecemasan, makanya ibu kayak gitu. Jadi padahal temen ini tadi udah ada temennya juga, salah satu satgas COVID-19. Udah aku disarankan pulang, aku pulang lagi ya guys. Dan aku akhirnya ada lihat broadcastan orang ya, video gitu. Rupanya yang sering membuat orang kena corona itu lewat itu karena pengentalan dahak ya. Jadi aku karena apa gitu ambrosol ya, aku beli ambrosol gitu, aku minum itu obat pengencer dahak, aku kasih sama anakku karena aku juga lihat gak ada perubahan ya dari resep-resep dokter anak ini kasih ke anak, aku pun gak ada perubahan, dia tetap batuk kering dan juga demam itu. Dan ketika aku kasih ambrosol, dia tiba-tiba batuknya bisa mengeluarkan dahak ya gitu ya, dan bisa mengeluarkan ingus ya, dan akhirnya aku minum itu ambrosol ya. Dan itu di sekitar tanggal 25-an ya ke rumah sakit lagi, dan dibilang lagi begini begono, kalau mau isolasi harus positif COVID-19 gini ibu hasil rapid testnya. Tapi aku sama sekali nggak pernah lihat hasil rapid testnya, sampai hari ini aku nggak ada dikasih tunjuk, cuma dibilang negatif. Aku nggak tahu tuh rapid testnya beneran atau enggak, aku nggak tahu ya. Udah aku pulang, tapi aku udah mengkonsumsi ambrosol ini. Dan pas malam harinya itu ya jam 11-an ya, aku mau tidur, aku tak gimana bisa tiba-tiba terbatuk gitu ya guys. Memang aku pernah baca itu harus dibatukkan gitu. Jadi aku terbatuk, aku membatukkan, dan itu bener ya guys, keluar cairan kayak lengkong-lengkong tuh banyak sekali. Sampai suamiku pun aku pergi ke kamar mandi karena di tempat tidurku itu ada kamar mandi, aku batuk-batuk, si suamiku pun cemas gitu, banyak sekali ya dahak-dahak kental-kental gitu yang keluar, aku terbatuk. Pokoknya batuknya itu nggak bisa berhenti ya guys gitu, itu tapi keluar terus ya kayak kental-kental gitu air keluar. Sampai suamiku pun panik, bingung, dan rumah sakit yang mengurusi tentang COVID-19 ini pun rumah sakit itu gitu. Padahal sebenarnya kami pun udah nggak mau kesana lagi gitu, karena pelayanan orang itu kayaknya kayak gitu ya, kayaknya gimana ya, nggak ada kepastian dalam soal COVID-19 ini gitu. Karena mungkin mereka pun belum mumpuni soal di situ ya guys ya. Waktu itu kan ini wabah baru ya, belum mengerti benar untuk dalam tata pelaksanaan COVID-19 ini atau gimana. Dan rumah sakit waktu itu kan masih takut-takut juga, bahkan spesialis penyakit dalam aja di kotaku gitu ya, itu banyak yang tutup karena mereka takut ya dengan COVID-19 ini. Jadi ya mungkin karena itu juga mereka jadi begitu pelayanannya. Dan suamiku panik, dia bawa aku lagi ke sana bersama mobil dari abang ipar ya, dibawa ke sana, dan di sana langsung dibawa ke UGD. Aku dimasukkan ke itu selang oksigen ya, saturasi oksigenku turun drastis, memang sesak guys. Dan itu batu-batunya nggak bisa berhenti. Kalau aku berpikir aku udah lewat ya, udah mati gitu. Pokoknya jantung pun deg-deg gitulah, nggak karuan lah. Pokoknya itu adalah, kalau kalian agak lucu kalau mendengar aku membawakan, itu sangat tidak lucu ya guys, itu sangat mengerikan. Nah itu ibaratnya aku udah di ujung maut waktu itu, dan aku di oksigen, diinin, dan ya setelah napasku kembali, aku dimotivasi dan dibilang kenapa udah sakit baru benar memeriksakan diri. Sebenarnya bukan udah sakit memeriksakan diri ya, kita takut karena waktu itu persepsi masyarakat, aku bilang sama mereka, terhadap corona ini masih tabu lah gitu, masih istilahnya mereka menganggap ini suatu kutukan gitu, nggak nerima ini suatu pandemi gitu. Datang dokternya ya itu kan anggapan mereka, namun dokter kan nggak begitu katanya. Nah, akhirnya saya dimotivasi dan dimasukkan ke ruang perawatan. Tapi ya bisa dikatakan saya juga cukup kecewa dengan pelayanan di situ ya, kurang lah gitu, padahal kita bayar ya. Jadi waktu itu aku disuruh nginap untuk 2 hari, aku nggak mau, aku pulang ya keesokan harinya. Dan sampai pulang itu kan dokter memvonis aku itu waktu itu kena ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, dan dipsesia gitu, dipsesia fungsional. Itu kayak berkaitan dengan asam lambung gitu yang aku ada ya, pencernaan. Mungkin karena aku mengkonsumsi terlalu banyak vitamin C ya, itu mengganggu lambungku gitu, jadi itu memperparah sakitku. Kalau kami sekeluarga semuanya flu gitu ya, ada sebulanan juga
Tapi mungkin karena mereka nggak ada penyakit penyerta sebelumnya, dan orang itu kayak suamiku, dia positive thinking aja, dia nggak ngalami yang terlalu berat kali, dia cuma pilih-pilih aja gitu. Dan aku minta keluar walaupun nggak dikasih keluar karena aku merasa pelayanannya kurang juga gitu. Dan sampai aku pulang ke rumah, baru sejam aku siap mandi gitu ya, itu lagi kayak mau tenggelam ya guys. Kayaknya paru-paruku tuh nggak bisa narik oksigen, kayaknya aku udah mau mati. Aku bilang suami-suamiku, aduh ini aku udah mau mati, nggak bisa lagi ini bernapas, pokoknya kayak mau tenggelam. Gimana kalian kalau pernah ada yang terasa tenggelam gitu rasanya ya. Terus aku dibawa larikan lagi sana, terus di oksigen ada sekitar sejam. Terus dia bilang, ada juga orang itu bilang, kalau nggak kakak mau ini nggak, mau dibawa ke Medan nggak, tapi kalau bisa disarankan jangan ke Medan lah katanya, nanti kakak di sana makanya. Kakak itu sebenarnya sehat, tapi jiwa kakak jauh, bisa semangatku itu udah hilang ya guys. Jadi orang itu bilang, kalau kakak memang apa, mau nggak dicarikan ke psikolog gitu kan, supaya aku dapat bimbingan, istilahnya jiwaku, istilahnya aku tuh berpikir aku tuh udah mau mati lah terus gitu guys ya. Padahal kan tidak, sebenarnya sakit itu udah lama selesai gitu, cuma rasa takutku memperparah gitu. Dan ya akhirnya itulah singkat ceritanya guys. Aku nggak tahu sampai hari ini apa itu corona, tapi kalau merundut dari semua ya, dari demamnya, dari batuknya, dari kami semua sakit, dari ruam-ruamnya, mataku melotot, lidahku yang kotor, itu semuanya ada di gejala itu. Tapi ya aku nggak tahu, katanya itu bukan, kata mereka rapid testnya negatif, apa rapid testnya benar rapid test aku nggak tahu. Tapi yang jelasnya guys, yang bisa aku ambil kesimpulan, kalau kita sakit, kita harus punya Tuhan ya guys. Jangan menuhankan diri sendiri. Karena waktu itu aku sakit, aku menuhankan diri sendiri dan memvonis diriku bakal mati. Padahal hidup dan mati itu di tangan Tuhan guys. Jadi kalau kita sedang sakit, kita harus yang pertama yang kita lakukan, kita serahkan diri kita sama Tuhan, kita terima rasa sakit itu. Kita harus bersahabat dengan rasa sakit itu, dan kita harus cari orang-orang yang mumpuni di dalam sakit itu. Jangan kita menjadi dokter, padahal kita gak pernah sekolah kedokteran, kita menjadi dokter sendiri, itu gak boleh guys. Dan kita harus tetap semangat. Ingat guys, mukjizat masih ada, Tuhan masih ada. Kalau aku ingat waktu itu tahun yang lalu, aku pasti sudah mati. Tapi ternyata aku sehat sesehat-sehatnya, dan aku bakal bisa buat video lagi ngomong bersama kalian. Tapi itu ya guys, karena aku lambungku waktu itu cukup ada luka lah di lambungku, gara-gara aku mengkonsumsi vitamin C tadi memperberat asam lambungku. Jadi aku ada punya penyakit yang lebih parah daripada ini, tapi aku nggak akan ceritain di video ini. Aku akan ceritain di video selanjutnya ya guys. Lanjutan dari cerita ini belum selesai guys, tapi dari kesimpulan yang aku dapat, walaupun kalian sekarang mungkin lagi terbaring sakit, mungkin kalian kena corona, tapi ingat guys, bahwa corona kalian itu tidak lebih besar ya daripada Tuhan kita gitu. Karena yang mempunyai kehidupan kita itu Tuhan, bukan corona itu. Jadi kalian harus tetap semangat, ingat, andalkan Tuhan, dan tetap mengkonsumsi obat-obatan yang dikasih, dan turuti apa kata-kata dari para pihak medis kalian. Dan kalau kita yang masih belum pernah kena corona, jangan sampai kena. Patuhi selalu protokol kesehatan guys, karena kalau kalian udah kena, kayak saya sampai sekarang nggak tahu itu penyakit apa, tapi saya minta saya nggak akan pernah berhadapan dengan penyakit itu lagi, karena itu sangat mengerikan ya guys. Kayak kalau saya menceritakan yang agak lucu-lucu, itu tidak selucu cerita saya guys. Seperti kata saya tadi, itu sangat mengerikan, menakutkan gitu. Apalagi waktu saya mengalami itu, kayaknya kematian itu sejengkal lagi di hadapanku gitu guys. Jadi kalau nggak gara-gara Tuhan, karena penyelamatan Tuhan, anugerah Tuhan, aku nggak akan hidup sampai hari ini guys. Dan aku memang benar-benar berterima kasih sekali sama Tuhan, yang puji dan syukur sekali, karena aku masih punya anak kecil-kecil. Apalagi aku waktu itu sakit itu, aku ingat anakku yang paling kecil. Kalau aku kenapa-napa, aku nggak ada lagi, gimana anakku yang paling kecil ini. Dan ternyata aku sehat, anakku pun sehat, kami sembuh, sehat semuanya guys, entah apapun, terlepas dari sakit apapun itu. Oke guys, ini aku bisa bagikan bagi kalian, yang aku semangati kalian selalu. Ingat, andalkan Tuhan, karena sakitmu tidak lebih besar dari Tuhanmu. Oke guys, semoga kita jumpa lagi di video-videoku yang selanjutnya. Kita sehat selalu, dan kalian selalu diberkati dan dilindungi dimanapun. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, share, dan juga like videoku. Nanti aku akan lanjuti ceritaku setelah sakitku ini. Ada sakit yang lain guys. Dan ya, sampai jumpa kembali. Dadah.